Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Subhan, Prodi Teknik Mesin dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah polimer dan komposit. Pengertian material komposit. Komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut atau bahan komposit dengan adanya perbedaan dari material penyusunannya, maka komposit antar material harus diberikan dengan kuat sehingga perlu adanya penambahan wetting agent. Nah, ini ada beberapa definisi komposit. Ada tingkatan. Tingkat pertama itu tingkat dasar pada molekul tunggal dan kisi kristal. Bila material yang disusun dari dua atom atau lebih disebut komposit atau contoh senyawa, paduan, polimer, dan bisa disebut juga dengan keramik. Dan tingkatan yang kedua, mikrostruktur. Mikrostruktur pada kristal, fase, dan senyawa bila material disusun dari dua fase atau senyawa atau lebih disebut dengan komposit atau contoh paduan Fe dan C. Tingkatan ketiga, makrostruktur. Material yang disusun dari campuran dua atau lebih penyusun makro berbeda dalam bentuk dan ataupun dengan komposisi dan tidak larut satu dengan yang lain. Material ini bisa disebut dengan material komposit. Definisi secara makro ini yang biasa dipakai. Metrik adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar atau dominan. Metrik mempunyai fungsi sebagai berikut. Mentransfer tegangan ke serat. Kedua, membentuk ikatan koheren permukaan metrik atau serat. Ketiga, melindungi serat. Keempat, memisahkan serat. Kelima, melepas ikatan. Dan terakhir, tetap stabil setelah proses manufaktur. Reinforcement atau filler atau fiber. Salah satu bagian utama dari komposit adalah reinforcement atau penguat. Reinforcement ini berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Dan di sini ada contoh gambar seperti gambar ini tersebut. Adapun sifat karakteristik dari komposit. Material yang menjadi penyusun komposit, karakteristik komposit ditentukan berdasarkan karakteristik material penyusun menurut rule of mixture, sehingga akan berbanding secara proporsional. Bentuk dan penyusunan struktur dari penyusun, bentuk dan cara penyusunan komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit. Interaksi antar penyusun. Bila terjadi interaksi antar penyusun akan meningkatkan sifat dari komposit. Nah, ini ada perbedaan komposit dan alloy. Di antara perbedaan komposit dan alloy adalah dalam satu hal sistem proses pemaduannya. Sebagai berikut, A. Komposit bila ditinjau secara mikroskopi masih menampakkan adanya komponen metrik dan komponen filler. Sedangkan alloy telah terjadi perpaduan yang homogen antara metrik dan filler. Kedua, pada material komposit dapat leluasa merencanakan kekuatan material yang diinginkan dengan mengatur komposisi dari metrik dan filler. Sifat material yang menyatu dapat dievaluasi dan diuji secara terpisah. Klasifikasi komposit. Ada 3 klasifikasi komposit berdasarkan metrik. Komposit dapat diklasifikasikan sebagai 3 kelompok besar, yaitu kelompok pertama komposit metrik polimer atau KMP, polimer sebagai metrik. Komposit kedua adalah komposit metrik logam atau KML, logam sebagai metrik. Dan komposit ketiga komposit metrik keramik atau KMK, keramik sebagai metrik. Nah, ini ada tabel tentang komposit yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada keramik metrik komposit atau CMC, metal metrik komposit atau MMC, dan polimer metrik komposit atau PMC. Selanjutnya, adapun proses pembuatan komposit open mold process. Ada 3 tahapan. Tahap pertama yaitu hand layout.
HLO merupakan proses laminasi serat pada komposit yang dimana merupakan metode pertama dan pembuatan komposit. Metode pembuatan ini produk yang sederhana dan hanya menuntut satu sisi yang memiliki permukaan halus. Dan ada yang kedua, spray up. Spray up ini sebagai penguat fiber bersama dengan resin yang sudah terkatalisasi disepraikan kepada cetakan dengan menggunakan spray gun. Kemudian biasanya fiber dan resinnya sudah dispray tadi diratakan dengan menggunakan roll seperti gambar yang ketiga. Tujuan menggunakan roll untuk melakukan udara yang terjebak. Metode ini memiliki kelebihan serta kekurangan yang kurang lebih sama dengan hand layout. Kedua, close mold process. Close mold process ini ada empat tahapan. Dan yang pertama, cetakan tes vakum digunakan untuk mengompres bagian selama penyembuhan atau pengerasan dalam beberapa tujuan. Cetakan ini digunakan untuk membentuk satu permukaan laminasi dengan tas menjadi satu lapisan untuk menyegel ke tepi luar permukaan cetakan. Dan yang kedua ada infus vakum atau vacuum infusion. Nah, ini merupakan metode pembuatan material komposit dengan memvakumkan menggunakan kantong kedap udara, menekan satu laminasi, dan prinsip kerja tersendiri dari vacuum infusion adalah memanfaatkan tekanan atmosfer sebagai alat penekanan dan memiliki saluran masuk inlet dan saluran keluar outlet dengan jumlah sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada cetakan transfer resin. Proses ini menggunakan cetakan dua sisi kaku yang membentuk kedua permukaan panel dan biasanya cetakan dibuat dari aluminium atau baja. Tetapi kadang-kadang digunakan cetakan komposit bersamaan dengan membuat rongga cetakan dari kedua sisi yang cocok. Yang keempat ada cetakan kompresi. Cetakan kompresi adalah tindakan menggunakan kompresi atau gaya dan panas untuk membentuk bahan baku dengan menggunakan cetakan. Singkatnya, bahan mentah dipanaskan sebagai lentur, sementara cetakan ditutup untuk jangka waktu yang tertentu. Setelah mengeluarkan cetakan, objek mungkin berisi flash, produk berlebih, tidak sesuai dengan cetakan yang dapat dipotong. Selanjutnya ada aplikasi material komposit luar angkasa. Yang pertama, komponen kapal terbang. Yang kedua, komponen satelit. Yang ketiga, komponen helikopter, dan lain-lain. Automobil, komponen kereta, komponen mesin, dan lain-lain. Sedangkan olahraga dan rekreasi ada 4. Pertama, sepeda. Kedua, raket tenis. Ketiga, stick golf. Dan keempat, sepatu rongga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.